Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang saya hormati Ibu Nani Ernawati SEMM dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya selaku moderator untuk memandu berjalannya presentasi dari kelompok 1 kelas 173 yang berjudul Strategi Pengembangan UKM Sabda Letter yang beranggotakan 7 orang. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri untuk mempresentasikan materinya. Saya akan menjelaskan profil umum Sabda Letter hingga visi misi yang disusun oleh tim kami sebagai arah pembangunan usaha ke depan. UMKM Sabda Letter merupakan usaha kerajinan kulit yang bergerak di bidang produksi dan penjualan produk berbahan dasar kulit. Usaha ini dimiliki oleh Bapak Cecep Yusuf dan mulai berdiri sejak tahun 2010 sebagai bagian dari komunitas pengrajin kulit di kawasan Sukaregang, Garut. Lokasi ini dikenal sebagai sentra industri kulit yang memiliki potensi besar dalam membangun produk kerajinan berbahan dasar kulit. Produk yang dihasilkan oleh toko Sabda Letter sendiri meliputi jaket kulit, tas, dompet, sepatu, dan berbagai aksesoris lainnya. Dalam proses produksinya, Sabda Letter menggunakan berbagai jenis kulit, disesuaikan dengan karakter produknya sendiri, seperti kulit domba yang umumnya digunakan untuk jaket, serta kulit sapi dan kerbau yang digunakan untuk sepatu, tas, dan ikat pinggang. Bahan baku kulit juga relatif mudah didapatkan di wilayah Garut sehingga mendukung keberlangsungan proses produksi. Sabda Letter juga berkomitmen menjaga kualitas dan keaslian produk dengan memperhatikan ketelitian dalam setiap tahapan produksi. Dalam menjalankan operasional usahanya, Sabda Letter melibatkan pengrajin lokal yang berpengalaman di bidang penyamakan kulit dan desain fashion. Hal ini tidak hanya untuk menjaga kualitas produk, tetapi juga sebagai bentuk pemberdayaan terhadap sumber daya lokal. Strategi pemasaran yang diterapkan oleh Sabda Letter ini dilakukan secara kombinasi antara pemasaran offline dan online. Pemasaran offline dilakukan melalui penjualan langsung, sedangkan pemasaran offline dilakukan melalui marketplace seperti Shopee dan TikTok Shop, serta media sosial seperti Instagram. Meskipun masih berada dalam skala UMKM, Sabda Letter telah memiliki reputasi yang cukup baik sebagai produk kulit khas Garut yang mengedepankan kualitas, keaslian, dan nilai estetika. Upaya pengembangan usaha terus dilakukan melalui inovasi desain, kolaborasi dengan desainer lokal, serta menetapkan strategi pemasaran digital yang konsisten. Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa UMKM Sabda Letter sebelumnya belum memiliki pernyataan visi dan misi secara formal. Oleh karena itu, kelompok kami menyusun rumusan visi dan misi sebagai acuan dalam pengembangan usaha di masa mendatang. Penyusunan visi dan misi ini didasarkan pada analisis lingkungan internal dan eksternal UMKM, serta mempertimbangkan tujuan jangka panjang agar Sabda Letter dapat berkembang secara berkelanjutan. Visi UMKM Sabda Letter sendiri adalah menjadi toko kerajinan kulit terkemuka di tingkat nasional dan internasional yang dikenal karena kualitas, keaslian, inovasi, serta komitmen dalam menciptakan produk kulit yang bernilai tinggi. Untuk mewujudkan visi tersebut, UMKM Sabda Letter juga memiliki beberapa misi. Yang pertama yaitu menjaga kualitas dan keaslian produk kulit Garut dengan memastikan setiap proses produksi dilakukan secara teliti dan menggunakan bahan berkualitas tinggi. Yang kedua, Sabda Letter berupaya mengembangkan desain yang modern dan kreatif tanpa meninggalkan nilai tradisi, dengan menggabungkan unsur budaya lokal dan tren masa kini agar produk tetap relevan serta memiliki identitas yang kuat. Yang ketiga, Sabda Letter juga berkomitmen untuk memberdayakan pengrajin lokal melalui pelatihan, peningkatan keterampilan, dan perluasan kesempatan kerja, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pengrajin, sekaligus melestarikan kerajinan kulit Indonesia. Yang keempat adalah memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan melalui layanan yang ramah dan responsif, serta meningkatkan penjualan melalui pemanfaatan teknologi digital dan strategi pemasaran online yang efektif. Dengan adanya profil usaha serta perumusan visi dan misi, diharapkan UMKM Sabda Letter memiliki arah pengembangan yang jelas dan struktur. Untuk selanjutnya yang ingin saya sampaikan mengenai analisis internal dan eksternal. Untuk analisis internal atau IFE digunakan untuk menilai kekuatan dan kelemahan UMKM tersebut supaya mendukung strategi bisnis yang jangka panjang. Berdasarkan hasil perhitungan matriks IFE yang terlihat, Sabda Letter memperoleh skor 2,56 menunjukkan bahwa kondisi internal usaha berada pada kategori relatif cukup baik. Untuk kekuatan utamanya terlihat dari kualitas produk kulit yang unggul, reputasi Sukaregang sebagai sentra kerajinan kulit nasional, serta kemampuan pemasaran kombinasi online dan offline. Namun demikian, UMKM masih menghadapi beberapa kelemahan penting, terutama keterbatasan desain modern, lemahnya pemasaran digital, serta manajemen usaha yang belum optimal. Itu untuk analisis IFE. Untuk analisis EFE atau analisis eksternal, analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal yang mempengaruhi keberlangsungan usaha. Dari hasil matriks IFE terlihat dalam tabel menunjukkan skor total
2,75 yang mengindikasikan bahwa UMKM berada pada posisi kuat dalam memanfaatkan peluang dan menghadapi ancaman eksternal. Dalam peluang tersebut, yang pertama berasal dari dukungan pemerintah terhadap industri kulit, pertumbuhan penjualan melalui pasar online, serta meningkatnya permintaan produk kulit domestik. Sementara itu, ancaman yang diwaspadai meliputi kenaikan harga bahan baku kulit, masuknya produk impor dan yang murah, persaingan antara mereka yang semakin ketat. Pada slide ini, kita melihat kompetitif profil materi atau CPM yang digunakan untuk membandingkan sabda letter dengan beberapa pesaing utama. Di tabel sebelah kanan ada beberapa faktor kunci keberhasilan dalam industri kulit seperti kualitas produk, reputasi brand, inovasi desain, harga jual, promosi digital, daya tarik pelanggan, dan faktor lainnya. Masing-masing faktor diberi bobot, lalu di setiap perusahaan diberi rating 1-4. Dari hasil perhitungan total, sabda letter mendapatkan skor tertinggi yaitu dengan 3,35. Itu artinya sabda letter memiliki daya saing paling kuat dibandingkan pesaing lainnya. Seperti Jacinda letter dengan 2,80, Adila letter 2,20, Brok letter 2,10. Kelebihan utama dari sabda letter terlihat bahwa kualitas produk yang konsisten baik, reputasi brand yang lebih kuat, promosi digital yang lebih efektif. Karena itulah sabda letter dianggap sebagai pemimpin pasar lokal yang punya potensi besar untuk tumbuh melalui kualitas produk dan peluang digital. Selanjutnya, slide ini menampilkan analisis kompetitif CPM yang membandingkan sabda letter dengan 3 pesaing utama, Jacinda letter, Adila letter, dan Brok letter. Pada grafik batang di atas terlihat bahwa sabda letter memperoleh skor tertinggi yaitu dengan 3,35, mengungguli para pesaingnya, sedangkan Jacinda letter berada di posisi kedua dengan skor 2,80. Adila letter menyusul dengan 2,20 dan Brok letter berada di peringkat terakhir dengan 2,10. Inti utama dari analisis ini adalah bahwa sabda letter memimpin pasar karena mampu menjaga keseimbangan antara kualitas produk dan strategi promosi yang modern. Grafik ini membantu memperjelas bagaimana sabda letter memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan merek lainnya. Lalu yang selanjutnya ada making stage, di mana ini merupakan tahap lanjutan input stage yang bertujuan untuk mencocokkan hasil analisis internal dan eksternal guna merumuskan alternatif strategi yang paling sesuai bagi UMKM sabda letter. Nah, pada tahap ini digunakan beberapa alat analisis strategi, yaitu IE dan SWOT matrix, untuk menentukan arah strategi yang tepat berdasarkan kondisi usaha. Nah, berdasarkan hasil analisis sebelumnya, diperoleh untuk skor IFE yaitu 2,56 dan untuk skor EFE itu 2,75. Nah, berdasarkan hasil making stage, dapat disimpulkan bahwa strategi yang paling sesuai untuk diterapkan oleh UMKM sabda letter itu adalah strategi pertumbuhan atau growth strategi. Melalui perkembangan produk dan penetrasi pasar, strategi ini dinilai paling relevan dan dengan kondisi internal dan eksternal usaha, serta mampu mendukung meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha. Yang selanjutnya itu ada matrix SWOT. Nah, berdasarkan hasil analisis SWOT ini dapat kita lihat ya, yaitu ada kekuatan dengan peluang, yang dimana yang pertama itu mengembangkan produk kulit premium dengan branding Garut Letter Heritage, yaitu untuk pasar nasional dan ekspor. Yang kedua ada memanfaatkan promosi digital aktif untuk memperlihatkan jangkauan pasar melalui e-commerce. Yang ketiga, berkolaborasi dengan desainer lokal dan influencer guna memperkuat citra dan daya tarik merek. Yang keempat, meningkatkan reputasi merek dengan mengurung konsep produk lokal berkualitas internasional. Lalu yang selanjutnya itu ada kelemahan dengan peluang, yang mana yang pertama itu menjalin kemitraan dengan lembaga pembiayaan mikro untuk memperkuat modal ekspansi digital dan ekspor. Lalu yang kedua, mengoptimalkan promosi ekspor dengan bantuan platform pemerintah dan marketplace global. Yang ketiga itu mengadakan pelatihan digital marketing dan desain produk agar lebih inovatif dan adaptif. Lalu yang keempat itu memanfaatkan tren wisata belanja Garut untuk memperkenalkan produk langsung ke konsumen baru. Nah, yang selanjutnya itu ada kekuatan dengan ancaman. Yang pertama itu menggunakan kualitas produk dan reputasi merek untuk menghadapi persaingan. Nah, untuk menghadapi persaingan dengan produk impor murah. Nah, dengan menyesuaikan desain dan model produk agar selalu mengikuti tren fashion. Lalu yang kedua, memanfaatkan kekuatan promosi digital untuk mempertahankan loyalitas konsumen di tengah maraknya brand baru.
dan meningkatkan efisiensi biaya melalui inovasi SDM. Lalu yang terakhir itu kelemahan dengan ancaman, yaitu yang pertama mengurangi ketergantungan bahan lokal dengan menjalin kerjasama pasokan antar produsen kulit. Lalu yang kedua memperbaiki sistem manajemen keuangan dan produksi agar tetap stabil saat harga bahan naik. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada space metric, yang mana ini digunakan untuk mengetahui posisi strategi organisasi berdasarkan hasil UMKM ini, yaitu dari financial position, terus competitive position, lalu industry position, dan stability position. Nah, dapat dilihat untuk hasil dari perhitungan space metric ini, yaitu pada sumbu X yaitu 1,7 dan pada sumbu Y yaitu 1,75. Nah, lalu bisa kita lihat ya pada analisis sumbu, yaitu pada kekuatan finansial dan kekuatan industri itu sangat positif. Lalu pada stabilitas lingkungan dan posisi kompetitif itu memiliki tantangan yang moderat. Nah, lalu pada koordinatnya kita bisa lihat ya, untuk sabda letter itu berada pada kuadran 1 agresif dengan koordinat 1,7 dan 1,75. Lalu ada decision stage matrix key SPM, itu ada interpretasi perhitungan key SPM, yaitu strategi terbaik atau bisa disebut juga product development. Nilai tertinggi tas yaitu 3,5, yang artinya fokus kepada pengembangan desain jaket atau produk yang mengikuti tren muda. Lalu ada strategi pendukung yang bisa disebut dengan market penetration yang nilainya cukup tinggi, yaitu di 2,95. Nah, cocok untuk memperluas penjualan lewat marketplace. Nah, lalu ada strategi yang kurang prioritasnya saat ini, itu adalah forward integration. Nilai paling rendah tasnya itu dinilai di 2,30, berarti membuka toko atau showroomnya belum. Lalu ada keputusan strategis key SPM, prioritas strategis berdasarkan skor ketertarikan tas. Itu prioritasnya ada 3. Yang pertama product development, yang berfokus kepada membuat desain jaket dan tas inovatif yang mengikuti tren fashion anak muda saat ini. Lalu yang kedua ada prioritas market penetration, yang skor tasnya itu ada di 2,95, yang berfokus kepada perluasan jangkauan penjualan yang melalui marketplace. Nah, lalu yang terakhir ada forward integration yang dengan skor tas di 2,30, yang berfokus kepada membangun showroom yang resmi. Pada slide ini ditampilkan bahwa budgeting perusahaan pada tahun 2025 yang meliputi laporan laba rugi neraca, finansial, forecasting, dan cash budget. Tujuan budgeting ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan, kondisi aset, serta perencanaan keuangan di masa depan. Laporan laba rugi pada tahun 2025. Pada bagian laporan laba rugi dapat dilihat bahwa total pendapatan penjualan hingga Oktober 2025 sebesar Rp36.100.000. Setelah dikurangi biaya bahan baku, perusahaan memperoleh laba kotor sebesar Rp4.300.000. Kondisi ini setelah dikurangi seluruh beban operasional dan pajak, perusahaan menghasilkan laba bersih sekitar Rp4.200.000. Hal ini menunjukkan perusahaan masih berada dalam kondisi menguntungkan. Selanjutnya ada neraca. Pada bagian neraca terlihat bahwa aset lancar perusahaan sebesar Rp13.600.000 yang terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan keuangan jangka pendek yang cukup baik untuk menjalankan operasionalnya. Selanjutnya ada financial forecasting. Pada bagian financial forecasting, perusahaan memproyeksikan adanya kenaikan penjualan sebesar 15%. Dengan kenaikan tersebut, pendapatan diperkirakan meningkat menjadi Rp41.515.000. Walaupun terjadi kenaikan biaya operasional, namun laba bersih juga diproyeksikan meningkat, yaitu menjadi sekitar Rp6.012.300. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki forecasting pertumbuhan yang cukup baik. Selanjutnya ada cash budgeting. Pada bagian cash budgeting menunjukkan perencanaan arus kas perusahaan dari perhitungan yang dilakukan perusahaan tetap maju menghasilkan laba bersih dan menjaga ketersediaan kas sehingga kondisi keuangan perusahaan dapat dikatakan stabil dan aman. Baik, yang selanjutnya di sini ada R&D issue. Yang pertama ada optimalisasi konten digital, yaitu mengembangkan live shopping, visual produk, dan storytelling authentic refleksif untuk meningkatkan daya tarik dan konversi penjualan. Yang kedua ada efektivitas pemasaran berbayar, yaitu pengujian iklan digital terukur dan kolaborasi influencer berbasis penjualan untuk memaksimalkan ROI. Yang ketiga ada pengembangan pasar dan strategi harga, yaitu
penjajakan pasar global, penerapan harga dinamis, serta program loyalitas digital untuk meningkatkan customer lifetime value. Baik, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa UMKM Sabda Letter Garut merupakan salah satu usaha kerajinan kulit yang memiliki potensi besar untuk berkembang dan bersaing di industri kreatif. Sabda Letter memiliki kekuatan utama pada kualitas produk yang baik, ciri khas desain lokal, serta keterampilan pengrajin yang cukup berpengalaman. Selain itu, perkembangan teknologi digital dan dukungan pemerintah terhadap UMKM menjadi peluang besar untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan pasar. Baik, demikian pemaparan terkait strategi UKM Sabda Letter. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan baik dari ucapan maupun dari penyusunan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung kirim pertanyaannya melalui kolom komentar. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.